Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Wijaya Putra dengan NIM 20110110021. Ini saya akan membahas tentang teori psikodinamik. Nah, ini dia teori psikodinamik. Teori psikodinamik sebenarnya adalah kumpulan teori psikologi yang menekankan pentingnya pemacu dan daya lain dalam fungsi manusia, terutama pemacu tanpa sadar. Pendekatan ini berpendapat bahwa pengalaman kanak-kanak adalah asas untuk kepribadian dan hubungan orang dewasa. Teori psikodinamik berasal dari teori psikoanalitik Freud dan merangkum teori berdasarkan idenya, termasuk teori oleh Anna Freud, Erik Erikson, dan Carl Jung. Selanjutnya, ada asal-usul dari teori psikodinamik. Antara akhir tahun 1890-an dan 1930-an, Sigmund Freud mengembangkan berbagai teori psikologi berdasarkan pengalamannya. Dia menyebut pendekatannya untuk terapi psikoanalisis dan ide-idenya dipopulerkan melalui bukunya seperti The Interpretation of Dream pada tahun 1909. Dia dan rekan-rekannya pergi ke Amerika dan memberikan kuliah mengenai psikoanalisis, menyebarkan ide-ide Freud lebih jauh. Freud yang pertama kali memperkenalkan istilah psikodinamik, dia memperhatikan bahwa pasiennya menunjukkan gejala psikologi tanpa asas biologi. Walaupun begitu, yang pasien ini tidak dapat menghentikan simptom mereka walaupun mereka sadar. Freud beralasan bahwa jika gejala tidak dapat dicegah dengan kehendak sadar, mereka mesti muncul dari bawah sadar. Oleh sebab itu, gejalanya akibat diri tidak sadar atau menentang kehendak sadar. Interaksi yang dijuluki psikodinamik. Teori psikodinamik dibentuk untuk merangkumi sebarang teori yang berasal dari prinsip atau asas Freud. Akibatnya, istilah psikoanalitik dan psikodinamik sering digunakan secara bergantian. Walau bagaimanapun, terdapat perbedaan penting dari istilah psikoanalitik hanya ditujukan kepada teori-teori yang dikembangkan oleh Freud, sementara istilah psikodinamik merujuk kedua teori Freud dan teori-teori yang berdasarkan idenya, termasuk psikososial Erik Erikson mengenai pembangunan manusia dan konsep arketip Jung. Sebenarnya begitu banyak teori yang meliputi teori psikodinamik yang sering disebut sebagai pendekatan atau perspektif dan bukan teorinya. Kita lanjut ke ada 3 bagian dari teori psikodinamik. Yang pertama adalah teori perkembangan manusia, yang kedua adalah teori kepribadian dan psikologi kemunduran mental, dan yang terakhir adalah teori tindakan atau tingkah laku. Kemudian ada 2 ide dasar dari teori psikodinamik. Yang pertama adalah keteguhan batin. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan dan tingkah laku manusia muncul dari proses berpikirnya daripada dari kejadian belaka. Tingkah laku manusia menurut teori ini sudah lebih dahulu dipikirkannya. Yang kedua ada bawah sadar manusia. Jadi bawah sadar manusia ini mengandung ide bahwa sejumlah kegiatan mental dan pikiran yang tersembunyi di balik pengetahuan seseorang. Contohnya, keselio lidah dan membuat lelucon yang tidak disengaja merupakan refleksi yang tersembunyi dari proses berpikir manusia. Kemudian ada teori psikodinamika. Psikodinamika mencerminkan dinamika psikis yang menghasilkan gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Dinamika psikis terjadi melalui sinergi dan interaksi elemen psikis setiap individu. Seksualitas Freud sebagai sebuah dinamika menangkap ada bermacam-macam potensi psikopatologi dalam setiap peta id, ego, dan superego. Ketiga elemen psikis ini mempunyai kekhasan masing-masing sebab mereka menggambarkan tiap-tiap ide yang saling paradoks. Hanya saja mereka tidak akan membuat manusia sepenuhnya nyaman karena manusia tetap saja orang yang sakit. Bagaimana tubuh fisik yang mempunyai struktur kepala, kaki, tangan, dan batang tubuh, Sigmund Freud
berkeyakinan bahwa jiwa manusia juga memiliki struktur, meski tentu tidak terdiri dari bagian-bagian dalam ruang. Struktur jiwa tersebut meliputi 3 instansi atau sistem yang berbeda. Masing-masing sistem tersebut memiliki peranan dan fungsi sendiri-sendiri. Keharmonisan dan keselarasan kerjasama di antara ketiganya akan sangat menentukan kesehatan jiwa seseorang. Ketiga sistem ini meliputi id, ego, dan superego. Kita akan bahas melalui yang pertama, itu id. Id merupakan lapisan paling dasar dalam struktur psikis seorang manusia. Id meliputi segala sesuatu yang bersifat impersonal atau anonim, tidak sengaja atau tidak disadari dalam daya-daya mendasar yang menguasai kehidupan psikis manusia. Oleh karena itu, Freud memilih istilah id atau dalam bahasa aslinya S yang merupakan kata ganti orang neutrum atau netral. Yang kedua ada ego. Meski id mampu melahirkan keinginan, namun id tidak mampu memuaskannya. Substansi yang kedua, ego, berfungsi menjembatani tautan id dengan realitas di dunia luar. Ego merupakan mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik. Ego lah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewani manusia dan hidup sebagai wujud yang rasional pada pribadi yang normal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu adalah superego. Superego adalah sistem kepribadian terakhir yang ditemukan oleh Sigmund Freud. Dalam kepribadian ini seolah-olah berkedudukan di atas ego karena dinamakan superego. Fungsinya adalah untuk mengontrol ego. Ia selalu bersikap kritis terhadap aktivitas ego, bahkan tak jarang menghantam dan menyerang ego. Superego ini termasuk ego, dan seperti ego, ia mempunyai susunan psikologis yang lebih kompleks, tapi ia juga memiliki kaitan erat dengan id. Berikutnya kita akan membahas tentang implementasi teori terhadap kehidupan manusia. Teori psikodinamik dapat diterapkan mengatasi gangguan pada perkembangan psikologi manusia. Misalnya bisa digunakan untuk terapi. Ada 5 teknik dasar terapi psikoanalitik. Yang pertama adalah asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan-pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan stimulus traumatik di masa lampau yang dikenal dengan sebutan katarsis. Yang kedua adalah penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Prosedurnya terdiri atas tindakan-tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi-mimpi, asosiasi bebas, resistensi-resistensi, dan oleh hubungan terapeutik itu sendiri. Kemudian ada analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyikap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Kemudian ada analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika yang tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan. Yang akan meningkat jika klien sadar atas dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan depresi itu. Resistensi ditujukan untuk mencegah bahan yang mengancam masuk ke kesadaran. Analisis harus menunjukkannya, dan klien harus menghadapinya jika dia mengharapkan bisa menangani konflik-konflik secara realistis. Kemudian ada analisis dan penafsiran transferensi. Analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis, sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Penafsiran hubungan transferensi juga memungkinkan klien mampu menembus konflik-konflik masa lampau yang tetap dipertahankan hingga sekarang dan yang akan menghambat pertumbuhan emosinya. Nah, itu dia pembahasan saya mengenai teori psikodinamik. Jika ada salah-salah kata atau kesalahan pembacaan, saya mohon maaf.
Semoga dari pemaparan saya ada yang bisa berguna bagi kalian yang menonton. Akhir dari pemaparan akhir dari pemaparan materi, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.